hal-hal yang dimakruhkan ketika azan. Hal-hal yang dimakruhkan ketika azan. Meninggalkan perkara yang disunahkan tadi, satu, ya. Kita cepat saja, ya, karena ini sudah biasa dan tidak terlalu banyak persoalan. Kemudian melakukan dan memanjang-manjangkan sehingga merubah makna. Selama tidak berubah makna, nggak apa-apa. Tapi kalau merubah makna, ini berbeda. Misalnya, yang gampang, ya, Allahu Akbar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau disampaikannya Allah, nah, A-nya panjang, ya, itu berapa makna? Kalau A-nya panjang, itu menjadi tanda tanya. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar itu apakah Allah Maha Besar? Ya, ada A di sana, AA, ya. Allah, nah itu nggak boleh. Tapi Allah, la-nya panjang boleh, ya. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya panjang nggak boleh. Kenapa? Karena berubah arti. Akbar, ikbar itu artinya genderang. Jadi Allah adalah genderang. Gendang, gendang dangdut, genderang perang. Itu menjadi berubah makna. Makanya hati-hati. Yang dipanjangkan itu adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahnya boleh panjang, A-nya nggak boleh panjang, barnya nggak boleh panjang. Ini sama saja orang takbiratul ihram. Allahu Akbar itu nggak boleh, hati-hati. Itu batal salatnya. Allahu Akbar, salah. Itu namanya bukan takbiratul ihram, tapi mengolok-olok Allah. Apakah Allah itu besar? Itu artinya Allahu Akbar. Sering nggak dengar itu? Iya kan? Sering dengar. Allahu Akbar, A-nya dipanjangin, nggak boleh, batal sholatnya. Ya, batal itu sholatnya. Kenapa? Itu bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga salah. Itu namanya Allah adalah genderang, menjadi olok-olok, ya. Oke, kita lanjut. Ini kita bahas tentang takbiratul ihram, agak panjang nanti pembahasannya pada waktu kita membahas masalah takbiratul ihram, ya. Di sini hanya sedikit saja. Kemudian sambil berjalan-jalan, kemudian makruh melakukan tatswib. Nah, ini nih. Makruh melakukan tatswib, mengajak orang untuk sholat kecuali sholat subuh. Apa itu tatswib? Tatswib itu adalah memanggil orang, ya, memanggil orang untuk segera sholat. Sebelum sholat, muazin, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah mendekati waktu sholat zuhur, segera datang ke masjid. Itu namanya tatswib, ya, memanggil untuk sholat itu adalah dengan azan, bukan dengan halo-halo panggilan, kecuali sholat subuh, ya. Biasanya sholat subuh untuk membangunkan orang itu boleh disampaikan tatswib, boleh disampaikan tatswib. Selain daripada sholat subuh nggak boleh. Hadisnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW menyuruhku untuk bertatswib pada sholat subuh, tapi beliau melarangku bertatswib untuk sholat. Tapi beliau melarangku bertatswib untuk selain daripada sholat itu, atau waktu sholat isya. Jadi yang disuruh hanyalah sholat subuh saja, ya. Kemudian itu tatswib, ya. Jadi kalau jangan dipanggil-panggil. Memanggil orang itu adalah untuk dengan azan.
kecuali pada waktu sholat subuh, karena memang ada contohnya. Kemudian yang kelima adalah, ini juga sering nih kita secara nggak sadar, haram keluar selepas azan, haram keluar masjid selepas azan. Ya, misalkan dia ada di masjid, ya, dia ada di masjid, nggak sempat keluar waktu azan sudah masuk azan, maka pada saat itu dia nggak boleh keluar dari masjid kecuali dia lakukan sholat, atau dia keluar dari masjid untuk kembali lagi ke dalam masjid, ya, untuk kembali ke dalam masjid. Kalau dia keluar dari masjid pada waktu orang sudah azan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Dia keluar pulang, ya, pulang katakan. Ya, misalnya dengan bermacam-macam alasan lah, ya, dengan bermacam-macam alasan, dengan bermacam-macam alasan. Harusnya dia tetap berada di masjid, lakukan sholat baru pulang, ya, lakukan sholat baru pulang. Kecuali ada uzur yang betul-betul, ya, misalnya pakaiannya najis, ya, dia pakaiannya najis, dia nggak bisa melakukan sholat, ya, pakaiannya najis, kemudian dia ganti, usahakan untuk datang kembali, ganti pulang, usahakan untuk datang kembali ke masjid, ya. Ini banyak sering dilanggar nih, ini sering ditabrak orang, ya. Hadisnya adalah, siapa yang mendapati azan di masjid kemudian dia keluar tanpa hajat dan tidak bermaksud kembali, maka dia adalah orang munafik. Jelas, hati-hati Pak, hati-hati, ya, ini hati-hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, siapa yang mendapati azan di masjid kemudian dia keluar tanpa hajat dan dia tidak bermaksud kembali, maka dia adalah orang munafik. Ini kebetulan nih kejadian dengan saya kemarin, lagi ngoprek-ngoprek ini nih, nggak sadar udah azan, padahal saya nggak pakai pakaian dinas, pakai celana, tapi pakai baju kaos, nggak sempat pulang dulu, ya sudah azan lah pada waktu itu, ya sholat, selesai sholat. Selama pakaian saya nggak kotor, nggak apa-apa, nggak najis, tapi ya memang pakaian yang kurang layak saja, pakaian yang kurang layak. Saya cari di sana biasanya ada itu, ada rompi, tapi rompinya DKM-nya sirik sama saya, nggak muat, nggak ada yang muat untuk orang gendut. Itu ukuran standar semua, untuk orang gendut nggak ada, ya nggak bisa saya pakai gitu kan. Baik, kemudian mengumandangkan azan sebelum fajar, kecuali memang sudah biasa dilakukan. Ini azan 2 kali tadi, ya. Nah, ini sering jadi persoalan. Bagaimana membaca? Bolehkah membaca salawat sebelum iqamah? Antara azan dan iqamah, baca salawat. Ini sering kan? Apalagi terutama masjid-masjid kampung, ya, masjid kampung ada salawat, baca. Di dalam mazhab Hambaliyah, mazhab Hambali itu hukumnya makruh membaca salawat, ya, hukumnya makruh, nggak sampai haram, nggak sunnah juga. Dalam mazhab Hambali hukumnya makruh. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya sunnah, kecuali mengganggu orang, ya. Kalau tidak mengganggu orang, misalkan nih dia azan, belum ada yang datang, kemudian dia berselawat, belum ada orang yang datang, belum ada orang yang sunnah qobliyah, dia salawat, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, sambil menunggu waktu. Tapi dia pastikan belum ada orang dan tidak ada orang yang terganggu. Tapi begitu dia ada orang yang sholat qobliyah, dia berhenti sholawatnya. Kenapa?
Karena akan mengganggu orang yang lagi khusyuk untuk sholat, mengganggu. Kenapa? Karena memanggil itu sudah dengan azan. Itu kan maksudnya adalah untuk memanggil, ya, mengajak orang untuk datang. Maka kalau Imam Nawawi mengatakan sunnah hukumnya kalau tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang itu artinya belum ada yang qobliyah subuh, qobliyah fardu, ya, qobliyah fardu, ya, belum ada. Kalau ada dia terganggu, maka berhentikan selawatnya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali mengatakan itu hukumnya makruh. Kenapa? Di dalam mazhab Hambali waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu untuk berdoa, bukan waktu untuk berselawat. Kemudian hukum membaca iqamah, ya. Jumhur ulama sunnah muakkadah atas salat fardu ada ataupun qada, baik sendiri ataupun berjamaah, baik laki-laki ataupun perempuan, kecuali mazhab Hambali, ya. Untuk iqamah kecuali mazhab Hambali, sunnah muakkadah saat akan salat fardu ada ataupun qada. Artinya ada adalah waktu melakukan sholat di waktunya, atau qada di luar waktunya, baik sendiri munfarid ataupun berjamaah, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini dalam mazhab jumhur ulama kecuali Hambali, ya, kecuali Hambali. Ini sunnah muakkadah dilakukan. Qomat, ya, bukan azan, qomat, ya. Hambali mengatakan wanita tidak perlu mengumandangkan azan ataupun iqamah. Jadi bedanya cuma sedikit. Hambali hanya pada wanitanya nggak perlu iqamah, langsung sholat, ya. Kalau wanita saja.